Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia Bapak Ibu semuanya. Bahagia, Bagaimana Pak. kabar pagi hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Baik. Ya, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir kembali dalam ruangan ini Bapak dan Ibu ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mengkaji satu hal yaitu terkait dengan keyakinan kelas. Nah, untuk itu nanti kita akan mencoba masuk ke sana. Baik Bapak Ibu, untuk memulai acara ini kita mulai bersama dengan berdoa ya. Monggo barangkali Bapak dan Ibu ada yang mau mimpin doa secara sederhana, dipersilakan. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan Pak Agus Salim, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Monggo Pak. Terima kasih pada Sono. Mudah-mudahan doa yang telah kita panjatkan akan diijabah oleh Allah SWT dan kegiatan kita pagi hari ini menjadikan berkah rahmat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, kita mulai saja. Izinkan saya akan nge-share screen. Bagaimana Bapak Ibu sudah terlihat? Belum, Pak. Belum. Nah, ini mulai. Mulai. Udah Pak. Ya. Monggo Pak. Udah ya. Oke, baik. Pada kesempatan hari ini dalam loka yang kedua ini, Bapak Ibu CGP semuanya akan belajar tentang keyakinan kelas. Nah, ini tujuan utama loka karya kali ini. Ini nanti diharapkan para CGP itu dapat menunjukkan kemampuan dalam membuat keyakinan kelas. Kita mulai Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, apakah keyakinan kelas itu? Monggo, barangkali ada yang berpendapat. Pak Darsono dulu itu, Pak. Oh, Pak Darsono dulu. Oke. Baik, silakan Pak Darsono. Baik Pak Agus, izinkan saya untuk menjawab beberapa pertanyaan pemantik. Yang saya pahami Bapak tentang keyakinan kelas, ini keyakinan kelas itu kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan siswa gitu. Supaya apa? Supaya proses pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. Jadi butuh ada yang namanya keyakinan, kesepakatan. Dan kesepakatan ini harus benar-benar diyakini oleh semua, dipertanggungjawabkan dengan konsisten, dengan komitmen bersama. Terima kasih Bapak. Ya, jadi pendapat yang luar biasa patut kita apresiasi. Kemudian ada lagi yang lain? Monggo. Tadi Pak Darsono, dilanjut yang ibu-ibu barangkali. Dari ini, Pak. Dari saya. Iya, silakan Bu Hani. Oke, kalau dari saya tadi sudah dijelaskan sama Pak Dar bahwa keyakinan kelas itu merupakan hal yang penting kesepakatan antara guru dan murid. Oleh karena itu ada satu pernyataan yang harus dibuat secara positif gitu ya. Jadi kalimat-kalimat yang harus dibuat adalah kalimat-kalimat positif yang mana pernyataan-pernyataan tersebut yang akan disepakati bersama sehingga siswa itu mudah menghafalkan gitu ataupun siswa mudah mengingat. Iya. Dua ya. Ada lagi yang lain atau cukup dua nih untuk pengertiannya keyakinan kelas itu? Cukup Suhu Agus. Cukup Pak. Cukup dua ya. Iya. Jadi tentang keyakinan kelas ini Pak Supriyatna bisa menyimpulkan apa kira-kira? Baik Agus. Jadi keyakinan kelas itu adalah sesuatu prinsip yang disepakati oleh kelas tersebut, seluruh anggota kelas tersebut, dengan tujuan yaitu mencapai tujuan bersama seluruh anggota yang ada di kelas tersebut. Itu yang disebut dengan keyakinan kelas, Pak. Baik, terima kasih pendapat yang sangat bagus dari Pak Supriyatna dan insya Allah kita semuanya bisa memahami. Baiklah Ibu dan Bapak sekalian, kita lanjutkan. Setelah kita mengetahui apa itu keyakinan kelas, kemudian kita lihat bagaimana pentingnya keyakinan kelas. Apa pentingnya kita itu harus membuat keyakinan kelas? Mari kita kontemplasi bersama-sama. Untuk apa sih keyakinan kelas itu? Nah, begitu. Bapak Ibu, monggo bisa berpendapat. Oh, Ibu Yandri, silakan Bu. Menurut saya keyakinan kelas itu penting sekali untuk meminimalisir ketika siswa mau berbuat yang kurang pas dengan yang ada di sekolahan, akan melanggar peraturan. Jadi mereka, oh iya ya, saya sudah sebagai reminder Pak, saya sudah membuat kesepakatan seperti ini. Jadi meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan oleh sekolah begitu Pak. Terima kasih. Berarti pentingnya itu Bu ya. Berarti pentingnya supaya tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan nantinya ya. Betul. Oke, satu pendapat yang bagus dari Bu Yandri. Nah, kemudian ada lagi satu lagi, Pak Tarisno, dipersilakan Pak. Baik Pak,
Jadi mengapa keyakinan kelas harus dibuat? Ini seperti tadi disampaikan di awal konsep keyakinan kelas, bahwa keyakinan kelas itu memang harus bersifat positif. Kalimat-kalimatnya harus bersifat positif. Tujuannya apa? Agar mindset dari anak-anak, siswa, dan kita sendiri sebagai tenaga pengajar itu tidak terbiasa dengan pemikiran negatif. Oke. Berarti intinya dasarnya bisa ditarik titik yang penting, kesadaran sendiri ya Pak ya. Keyakinan kelas itu harus dibuat atas kesadaran sendiri, begitu Bang? Betul, Pak. Oke, terima kasih Pak Tarisno. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, itu dia beberapa hal terkait dengan mengapa keyakinan kelas itu penting. Baik, kita lanjutkan Ibu dan Bapak sekalian. Setelah kita mengetahui betapa pentingnya keyakinan kelas, maka berikutnya kita akan bersama-sama coba merumuskan apa sajakah keyakinan kelas yang harus ada di kelas kita ini nih. Ya, pada kesempatan kali ini nanti Bapak Ibu semuanya bisa menyebutkan kira-kira di kelas kita itu harus bagaimana ya supaya kelas kita menjadi nyaman, aman, kemudian dalam pembelajaran itu juga tercapai tujuannya. Setuju Bapak Ibu ya? Bapak Ibu setuju begitu? Setuju Bapak. Oke, terima kasih. Baik, kita mulai ya. Kita mulai untuk yang pertama nih. Nah, dari Pak Darsono. Oke. Keyakinan kelas apa? Kebersihan Pak. Kebersihan. Menjaga kebersihan bersama. Menjaga kebersihan Bisa. bersama. Terima kasih. Ini mohon maaf Bapak Ibu, sebetulnya saya sudah menyiapkan jambot ya, tapi kemudian ya terkendala sinyal seperti ini. Maka saya catat ini, menjaga kebersihan ya dari Pak Darsono. Oke, terima kasih. Kemudian yang kedua dari Pak Tarisno bagaimana nih? Yang kedua, membuang sampah sesuai dengan jenisnya, Pak. Plastik berarti di Membuang sampah ya. yang non-organik, sedangkan untuk yang lain berarti di sampah yang kategori organik. Oke, terima kasih Pak Tarisno. Nah, selanjutnya Pak Supriyatna. Dipersilakan Pak. Baik Pak, tidak menggunakan handphone saat pembelajaran Pak. Tidak menggunakan handphone. Oke. Iya, terima kasih Pak Supriyatna. Nah, selanjutnya Bu Hani. Saya, Ada Pak. Bu Hani. Oke, silakan Bu. Oke, merapikan kembali tempat duduknya, Pak. Ya, Bu Yanri merapikan tempat duduk kembali. Ya, Baik. Ya, kemudian Bu Hani Bersikap jujur dan bertanggung jawab. bersikap jujur dan tanggung jawab. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, kelas kita itu kita tadi sudah mencoba membuat kesepakatan. Saya bacakan ulang. Ya, kita bacakan ulang. Nanti di antara kesepakatan ini manakah yang harus kita pakai, manakah yang mungkin tidak perlu kita pakai atau bagaimana? Nanti ini semua tergantung dari kesepakatan Bapak Ibu semua. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan kelas. Kita sepakat atau gimana Bapak Ibu? sepakat. Sepakat Pak. Sepakat. Sepakat. Oke, kebersihan kelas ya, kita usahakan kelas kita agar selalu bersih. Kemudian yang kedua, membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Sepakat ya? Atau bagaimana? Sepakat. Oke, dua, membuang sampah sesuai jenisnya. Yang ketiga, tidak menggunakan HP saat pelajaran. Sepakat. Sepakat. Oke. Sepakat. Yang keempat, kita merapikan tempat duduk kembali setelah dipergunakan. Sepakat. Ya, disepakati? Oke. Sepakat. Yang kelima, yang terakhir kita akan bersikap jujur dan bertanggung jawab. Sepakat? Sepakat. Oke. Nah, ini kesepakatan-kesepakatan kelas yang harus kita taati bersama-sama. Demikian kesepakatan kelas telah kita buat bersama dan seyogianya nanti kita akan bersama-sama juga untuk melaksanakannya. Begitu Bapak dan Ibu sekalian kesepakatan-kesepakatan kita. Adakah yang ingin disampaikan? Cukup mungkin Pak? Cukup ya? Oke, terima kasih. Kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, maka
yang terakhir kita mencoba berefleksi ini. Kita mencoba berefleksi. Dipersilakan, barangkali ada yang mau berefleksi. Monggo, Baiklah Bapak, izinkan Ibu Andri. Oh, Oh iya. Nggih, Ya, Pak Sana dulu, boleh. Pak. oke. Ya. Nggih, Pak Darsana dulu, silakan. Baiklah Bapak, izinkan saya untuk melaksanakan refleksi tentang keyakinan kelas. Jadi memang keyakinan kelas ini perlu kita laksanakan bersama dengan siswa kita. Kita perlu yang namanya kesepakatan kelas, karena bagaimanapun ini harus ada kesepakatan. Jadi jika semua komponen baik guru dan siswa sudah sepakat, ini akan menimbulkan rasa tanggung jawab, komitmen, dan konsisten. Artinya kesepakatan ini harus kita jalankan secara terus-menerus ya, secara kontinu gitu. Oke, terima kasih Pak Darsana, luar biasa. Satu hal yang diungkapkan sangat lengkap sekali. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, yang kedua dari Bu Andri, silakan tadi. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Agus. Saya sedikit menambahkan tentang keyakinan kelas. Dengan terbentuknya keyakinan kelas yang mana siswa itu semuanya berpendapat dan hasilnya itu dari siswa itu sendiri atau kesadaran mereka sendiri, maka dapat mengontrol siswa untuk melakukan hal yang tidak diinginkan. Terima kasih Ibu Andri, pendapatnya luar biasa sekali untuk memperkaya hasanat pengetahuan dan keilmuan kita semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian tadi untuk lokal kita kali ini. Nah, jadi lokal kita itu tadi kita semua sudah mengetahui tentang apa itu keyakinan kelas. Nah, kemudian kenapa keyakinan kelas itu penting, kita sudah tahu. Dan kemudian keyakinan kelas kita apa saja, itu juga tadi sudah kita sepakati bersama-sama. Marilah kita bersama mengakhiri kegiatan ini, dan untuk menutupnya saya minta tadi yang memimpin doa bisa kembali untuk menutupnya. Dipersilakan Bapak tadi. Oke, baiklah Bapak Ibu, marilah kita tutup kegiatan ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.